Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Seno Haji dengan NPM 161021107 bersama dengan kawan saya yang bernama Hendra Sanjaya dengan NPM 161102139. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang rencana pengelolaan lingkungan atau yang biasa disebut dengan RKL. Pertama, pengertian RKL. RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan merupakan dokumen yang memuat tindakan atau upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya adalah fungsi dari RKL. Fungsi dari RKL adalah yang pertama, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas. Yang kedua, menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya. Yang ketiga, menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang. Yang keenam, menjamin keberlangsungan usaha dan kegiatan karena adanya proporsi aspek ekonomis, teknis, dan lingkungan. Yang ketujuh, menghemat dalam pemanfaatan sumber daya, yaitu modal, bahan baku, dan energi. Yang kedelapan, memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan. Yang kesembilan, sebagai bukti ketaatan hukum seperti perizinan. Yang kesepuluh, mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut. Yang ke-11, melakukan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa kegiatan sehingga kepentingan kedua belah pihak saling dihormati dan dilindungi. Selanjutnya yaitu kedudukan RKL dalam AMDAL. Jadi kedudukan RKL dalam AMDAL adalah setelah usulan satu proyek diberikan, maka pertama yang akan dilakukan adalah membuat analisis dampak lingkungan atau ANDAL-nya terlebih dahulu. Kemudian dari ANDAL tersebut didapatkan hasil pendugaan dampak proyek, yang kemudian akan dilakukan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. Dari rencana pengelolaan lingkungan ini akan dilakukan aktivitas pengelolaan lingkungan yang kemudian jika hasilnya sudah selesai akan dilakukan rencana pemantauan lingkungan atau RPL, dan dari hasil pemantauan dilihat apakah dampak lingkungan yang harus dikelola kembali di RKL tersebut. Itu saja materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan selanjutnya ada sistem pengelolaan lingkungan. Sistem pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai integrasi dari struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, mekanisme dan prosedur atau proses, praktek operasional, dan sumber daya untuk implementasi pengelolaan lingkungan. Sistem pengelolaan lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjukkan kinerja lingkungan yang baik melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasa. Agar dapat diimplementasikan secara efektif, sistem pengelolaan lingkungan harus mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan lingkungan, yaitu pernyataan tentang maksud kegiatan pengelolaan lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, perencanaan, yaitu mencakup identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan peraturan lingkungan hidup yang bersesuaian, penentuan tujuan pencapaian dan program pengelolaan. Yang ketiga, implementasi, yaitu mencakup struktur organisasi,
wewenang dan tanggung jawab, pelatihan, komunikasi, dokumentasi, pengendalian dan tanggap darurat. Yang keempat, pemeriksaan reguler dan tindakan perbaikan, yaitu mencakup pemantauan, pengukuran, dan audit. Yang kelima, kajian pengelolaan, yaitu kajian tentang kesesuaian dan efektivitas sistem untuk mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi di luar organisasi. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan lingkungan. Ada 3. Yang pertama, pendekatan teknologi, yaitu cara-cara untuk mengelola suatu dampak menggunakan teknologi yang tepat, efektif, efisien, dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, ada pendekatan sosial ekonomi, yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh dalam upaya menanggulangi dampak melalui tindakan yang berdasarkan pada interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah. Dan yang terakhir ada pendekatan institusi, yaitu pelaksanaan pendekatan antara lain dalam bentuk kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, serta pengawasan dan pelaporan hasil pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, rencana dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Yang pertama, ada tahap prakonstruksi. Tahap prakonstruksi adalah suatu tahapan kegiatan sebelum pembangunan dilaksanakan. Pada tahap ini meliputi survei dan perizinan, sosialisasi rencana kegiatan, dan pengadaan lahan. Apabila di lokasi rencana pembangunan terdapat banyak pemukiman penduduk, maka diperlukan kegiatan pemindahan penduduk ke lokasi lain. Identifikasi dampak sosial pada tahap ini meliputi keresahan sosial, perubahan mata pencaharian, pendapatan penduduk, sikap dan persepsi penduduk, dan konflik sosial. Apabila terdapat kegiatan pemindahan, maka kajian dampak sosial menjadi lebih luas, meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan pola kebiasaan masyarakat di lokasi baru, serta konflik sosial. Yang kedua ada tahap konstruksi. Tahap konstruksi yaitu tahapan kegiatan pembangunan fisik dari rencana proyek yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini meliputi rekrutmen tenaga kerja, mobilisasi peralatan dan material, pembangunan fisik bangunan, dan yang terakhir pemasangan peralatan. Tahapan kegiatan konstruksi yang dianalisa meliputi pembukaan lahan, cut and fill, pemasangan tiang pancang, dan kegiatan pembangunan. Umumnya, pada tahap konstruksi, dampak sosial yang dianalisa adalah sampai sejauh mana kegiatan konstruksi dapat memberikan manfaat positif bagi terciptanya peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal. Semakin besar dampak positif yang dapat dirasakan, maka dampak kegiatan pembangunan semakin positif. Dampak negatif yang bisa dianalisa terutama terkait dengan terjadinya persaingan antara pekerja lokal dan pekerja non-lokal. Diidentifikasi kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial antara tenaga kerja lokal dan non-lokal dengan adanya peluang kerja dan usaha. Yang terakhir ada tahap operasi. Tahap operasi itu sendiri adalah tahapan beroperasinya kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Pada tahap ini meliputi penerimaan tenaga kerja operasional dan pengoperasian dan pemeliharaan. Pada tahap ini yang dianalisa terutama terkait dengan kontribusi kegiatan pembangunan terhadap peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal. Tersedianya peluang kerja dan usaha diharapkan dapat memberikan manfaat lanjutan atau multiplier effect bagi perekonomian daerah. Juga manfaat lain yang dapat dirasakan bagi peningkatan pendapatan asli daerah dengan adanya pungutan retribusi, pajak penghasilan, PBB, dan lain-lain. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.